warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Priyatna, guru geografi di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10, yaitu 5 teori pembentukan muka bumi. Pasti penasaran kan? Mari kita kemon. Kita ketahui planet bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu saat material gas pijar terlepas dari matahari. Material gas tersebut kemudian mendingin menjadi kerak bumi yang bisa kita tempati sekarang ini. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang teori pembentukan muka bumi ini. Beberapa teori diantaranya, yang pertama yaitu teori kontraksi, yang kedua yaitu teori dua benua, yang ketiga teori apungan benua, yang keempat teori konveksi, dan yang kelima yaitu teori tektonik lempeng. Untuk selanjutnya kita saksikan penjelasan setelah yang satu ini. Teori kontraksi atau contraction theory. Teori kontraksi ini dikemukakan oleh René Descartes. Menurut Descartes, bumi makin lama makin menyusut dan mengerut karena pendinginan. Proses pendinginan ini membentuk relief di permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan juga dataran. Pendukung teori ini adalah James Dana dan Elie de Beaumont. Mereka berpendapat bumi mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan di bagian dalam bumi. Peristiwa tersebut mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut, kemudian membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Teori selanjutnya yaitu teori dua benua yang dikemukakan oleh Edward Schwartz pada tahun 1884. Beliau mengemukakan bahwa bumi terdiri dari dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana, serta satu laut yang bernama Tethys. Untuk selengkapnya, marilah kita melihat video berikut. Bumi awalnya terdiri atas dua benua sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Selanjutnya, dua benua tersebut bergerak perlahan ke arah ekuator dan terpecah menjadi benua-benua kecil. Laurasia terpecah membentuk daratan Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Gondwana terpecah membentuk Amerika Selatan, India, Australia, Afrika, dan Antartika. Teori apungan benua atau disebut juga dengan Continental Drift Theory. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener
pada 1912. Ia berpendapat bahwa awalnya di bumi hanya ada satu superbenua, yaitu Pangea, dan satu lautan luas, yaitu Laut Tethys. Pangea ini kemudian terpecah menjadi beberapa benua. Teori ini menyebutkan rotasi bumi secara sentrifugal memengaruhi gerakan benua-benua hasil pecahan Pangea ke arah barat menuju ekuator. Ada beberapa fenomena yang membuktikan teori apungan benua. Beberapa bukti itu sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan garis pantai timur benua Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan garis pantai barat benua Eropa dan Afrika. 2. Daerah Greenland menjauhi Eropa. 3. Pulau Madagaskar menjauhi Afrika Selatan. 4. Ada kegiatan seismik atau kegempaan di patahan San Andreas. Kelima, Samudra Atlantik makin luas karena pergerakan benua Amerika ke barat. Dan yang terakhir, yang keenam, batas Samudra Hindia makin mendesak ke utara. Selanjutnya yaitu teori konveksi atau convection theory. Teori konveksi ini dikemukakan oleh seorang geolog Inggris yaitu Arthur Holmes dan geolog Amerika Harry Halmon Hess. Kemudian dikembangkan oleh geolog Amerika Robert Tisch. Mereka menyatakan di dalam bumi yang sangat panas terjadi arus konveksi ke arah kulit bumi. Saat arus konveksi membawa materi lava sampai ke permukaan bumi, lava tersebut membeku, membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Seperti pada cuplikan video berikut, aliran konveksi yang ada di bawah bumi akan menggerakkan lapisan batuan di atasnya. Gerakan dari lapisan itu akan memanaskan batuan atau lapisan magma di bawahnya, dan magma yang memanas itu akan keluar dan mendesak sehingga terbentuklah gunung api seperti yang kita lihat berikut ini. Teori lempeng tektonik. Teori ini muncul setelah Alfred Lothar Wegener, pencetus teori apungan benua dari Jerman, menulis buku berjudul The Origin of Continents and Oceans. Wegener berpendapat benua yang padat sebenarnya terapung dan bergerak di atas massa yang lembek. Kerak bumi terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang seolah mengapung dan bergerak atau bergeser di atas lapisan inti bumi yang cair, sangat panas dan selalu bergerak. Pergolakan magma di dalam bumi menyebabkan benua-benua bergeser. Seperti pada video berikut ini, kita bisa melihat bahwa benua-benua itu bergerak karena lempeng bumi bergerak di atas magma yang cair dan lembek. Selama jutaan tahun, benua bergerak, saling mendekat dan saling menjauh.
Teori lempeng tektonik juga dikemukakan oleh Tuzo Wilson pada 1968. Teori ini menyatakan kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Lempeng-lempeng tektonik terus bergerak oleh arus konveksi yang terjadi pada lapisan astenosfer. Teori ini menunjukkan terjadinya evolusi bentuk permukaan bumi. Saat ini, di permukaan bumi terdapat 6 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Amerika, lempeng Afrika, lempeng Pasifik, lempeng India Australia, dan lempeng Antartika. Nah, demikianlah penjelasan dari 5 teori pembentukan muka bumi. Semoga kalian paham ya. Jika belum paham, silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah ini. Tetap semangat belajar di tengah pandemi. Siapa kita? SMA 3. SMA 3 bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.